Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Tarieza Maile Putri Maharani. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan atau memaparkan sedikit materi tentang Amsal dalam Al-Quran. Nah, teman-teman tahu nggak sih Amsal itu apa? Nah, kalau belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Dan perlu diketahui juga yang menyusun presentasi pada kali ini ada dua orang, yaitu saya dengan rekan saya, Wendrawati Oka. Nah, langsung saja di pembahasan, kita masuk di pendahuluan. Nah, Amsal atau perumpamaan dalam Al-Quran digunakan untuk mengilustrasikan nilai-nilai kehidupan, memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami, dan memberikan pelajaran moral dengan menggunakan perumpamaan. Allah menyampaikan pesannya dengan cara yang mudah dipahami oleh umat manusia. Nah, sudah jelas di sini tertera, jadi Amsal itu adalah perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini adalah seperti contoh-contoh di mana melalui perumpamaan-perumpamaan ini Allah menyampaikan pesannya. Dengan perumpamaan tersebut, sehingga umat manusia lebih mudah dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah. Jadi, tujuan dari Amsal atau kegunaan dari Amsal ini adalah mempermudah umat manusia dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah di sini ada Amsal tentang orang yang berinfak. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, makna dari perumpamaan ini adalah betapa besar pahala atau betapa besar ganjaran yang akan kita peroleh ketika kita dengan senantiasa ikhlas bersedekah di jalan Allah SWT. Karena bersedekah adalah sebuah perbuatan yang sangat baik atau sebuah kebajikan, di mana dengan bersedekah juga tidak akan mengurangi harta kita, malah justru bisa menambah atau mempermudah jalan rezeki kita. Jadi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Perbanyaklah bersedekah karena memberi lebih baik daripada menerima. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada juga Amsal tentang hati yang menerima hidayah yang dijelaskan pada Quran Surah Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, Afaman syara Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka apakah orang yang
Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, makna atau perumpamaan dari surah tersebut adalah, makna dari perumpamaan ayat tersebut adalah orang yang mau senantiasa membuka hatinya, menerima ajaran Allah, melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan selalu menerangi hatinya dengan kedamaian, ketentraman, dan kebenaran. Sebaliknya dengan orang yang menolak atau keras hatinya untuk menerima ajaran Allah, enggan melaksanakan perintah Allah, maka celakalah ia dan terpenjaralah ia dalam kesesatan. Tentunya ia akan jauh dari rahmatnya Allah, ia jauh dari ridhonya Allah. Maka teman-teman, jangan sampai kita menolak atau membekukan hati kita untuk menerima ajaran-ajaran Allah, menerima perintah-perintah Allah, karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim. Nah, teman-teman, kita lanjut. Ini ada amsal tentang dunia yang sementara. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 45 yang berbunyi, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَصِيدًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, yang artinya, buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan di dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, kerontang, yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, perumpamaan ini diambil dari perumpamaan tumbuh-tumbuhan yang selalu disirami air hujan sehingga ia tumbuh subur. Lalu kemudian ia menjadi tumbuh-tumbuhan yang kering dan kerontang. Yang artinya dari perumpamaan ini adalah kehidupan di dunia adalah kesenangan sementara. Tidak ada kekekalan di dalamnya. Jadi, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan kita hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang. Jangan sampai kita lalai akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terlena dengan kesenangan duniawi. Karena pada kenyataannya kita akan tetap kembali ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke tangan Maha Kuasa yang sudah menciptakan kita. Nah, lanjut lagi teman-teman, di sini ada amsal tentang perbedaan iman dan kufur yang disampaikan pada Quran Surah An-Nur ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Aw kadhulumati fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqih mawjum min fawqihi sahab. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha
Wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang artinya, atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi, betapa kelamnya, betapa gelapnya jalan orang-orang yang kufur, jalan orang-orang yang tidak beriman, jalan orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Maka dia diibaratkan seperti orang-orang yang berada di keadaan yang gelap gulita, di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Jadi sungguh gelap kehidupannya, sungguh gelap hatinya karena ia selalu menolak atau enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mempunyai sedikit pun, tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, jangan sampai kita termasuk pada golongan orang-orang yang kufur. Maka sebisa mungkin kita harus mempertahankan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita agar kita selalu diberikan petunjuk, selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di sini. Ada amsal tentang ilmu dan kebodohan, seperti yang diterangkan pada Quran Surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdar yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, teman-teman, sebenarnya maksud dari ayat tersebut adalah betapa pentingnya pelajaran, betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Karena tanpa adanya ilmu, kita akan kesulitan dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, karena beriman kepada Allah saja kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan petunjuk bagaimana cara agar kita bisa selalu senantiasa beriman kepada Allah, selalu senantiasa bisa menjalankan perintah Allah. Maka jangan sampai kita malas dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam menggali ilmu, karena itu sangat penting bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat.
Nah, teman-teman, di sini ada amsal tentang amal saleh dan kejahatan. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Muhammad ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nurrila ala anhum sayyiatihim Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim wa aslaha balahum, yang artinya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dia akan menggugurkan amal-amal mereka. Orang-orang yang beriman beramal saleh dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Nah, jadi sudah tertera jelas bahwa orang-orang yang kufur atau orang-orang yang gemar melakukan kejahatan, maka Allah akan menggugurkan amal-amal perbuatan mereka yang dulunya baik, lalu mereka melakukan sebuah kekufuran, sebuah kejahatan, maka Allah akan menggugurkan amal-amal mereka. Selanjutnya, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya ketika ia sudah benar-benar bertaubat dan kembali ke jalan Allah SWT dan tidak mengulangi kejahatan atau kekufuran yang pernah ia lakukan sebelumnya. Nah, oke teman-teman, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan, Amsal dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan melalui perumpamaan yang mudah dipahami. Dengan memahami Amsal ini, kita dapat lebih memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal iman, amal, dan moral. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, Amsal ini sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan lebih mudah, karena di sini Allah menyebutkannya dengan perumpamaan-perumpamaan, di mana kita juga bisa membayangkan ketika kita melakukan hal seperti yang diumpamakan, maka kita tahu konsekuensi atau timbal balik yang akan kita dapatkan. Nah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.